Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Faradila Yudianti dengan NIM 21102010076 dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia dengan tema mencicil utang pada Tuhan. Salah satu konsep penting dalam Al-Quran adalah tentang din. Kata din menunjuk kepada makna-makna yang berbeda seperti hari akhirat, Quran Surat Al-Fatihah ayat 3. Hari kiamat, Quran Surat Al-Hijr ayat 35. Balasan, Quran Surat Az-Zariyat ayat 6. Dan sebagainya. Sebagian besar ayat Al-Quran menunjukkan kata din dengan arti agama. Sayangnya, di masyarakat luas istilah din jarang menunjuk kepada pemikiran filosofis dan pandangan dunia yang dapat diterapkan dalam kehidupan umat Islam. Naqib Al-Attas, filsuf Islam asal Malaysia, mencari makna terdalam dari Islam sebagai din. Secara bahasa, kata din berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja daha yadinu dainan, yang secara sederhana berarti utang. Uniknya, terdapat hubungan semantik antara din atau agama dan dayan atau uang, yang membawa pada satu paradigma bahwa manusia berutang kepada Allah karena menciptakan Quran Surat Al-A'nam ayat 102 dan memelihara Quran Surat Qaf ayat 7-11 kehidupan mereka. Menarik utang direnungkan apa jadinya bila kita hanya menjadi sel sperma yang dibuang sia-sia di kamar mandi tanpa berubah menjadi segumpal darah, kemudian menjadi daging dan berkembang menjadi manusia. Atas izin Allah, kualitas manusia juga diberikan akal, kalbu, nafsu, dan petunjuk melalui kitab suci beserta sosok tauladan seorang rasul. Seandainya kita tidak diciptakan Allah, kita tak akan menikmati segala drama kehidupan dari paling menyedihkan sampai paling membahagiakan. Allah juga memelihara wujud manusia dengan menyiapkan segala fasilitas kehidupan secara gratis. Manusia tidak memiliki kuasa untuk menciptakan air, menggerakkan hewan, menghasilkan logam, membuat binatang, dan membuat pohon. Manusia hanya mampu mengolah, membentuk, memperdayakan, menyusun, dan memanfaatkan segala fasilitas kehidupan yang terhampar luas di semua gugusan semesta ini. Semua harta kekayaan yang ada di bumi merupakan milik Allah. Sementara kepemilikan manusia hanya bersifat nisbi. Karena menurut Ridwan Arif, dosen Universitas Paramadina, utang eksistensial manusia kepada Allah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemunculan eksistensi dan kebertahanan eksistensi. Dalam kitab Al-Hikam, Sufi asal Mesir Syekh Ibnu At-Tailah As-Sakandari mengungkapkan bahwa Allah telah memberi dua kenikmatan kepada kita, yaitu nikmat penciptaan dan nikmat pemenuhan kebutuhan yang tidak pernah terputus. Inilah salah satu kenapa kita harus beragama, karena kita berutang kepada Allah. Cara menebus utang kepada Allah. Jadi beragama itu adalah proses utang piutang manusia dengan Tuhan. Tetapi utang piutang dalam beragama ini tidak perlu dibayar dengan uang. Cara melunasinya dengan memeluk Islam secara penuh. Surat Al-Baqarah ayat 208. Menariknya, kata Islam sendiri dalam bahasa Arab berarti taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Maka tidak heran bila di dalam Al-Quran disebutkan sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 9. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-sekali tidaklah akan diterima.
daripadanya. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Hadirnya Islam untuk menuntun manusia agar mau beribadah sebagai medium menebus utang. Baik ibadah mahdah maupun ibadah muamalah merupakan manifestasi ketaatan seorang hamba kepada Rabb-nya. Bedanya, hukum dasar ibadah mahlah adalah haram sampai benar-benar ada dalil yang mengaturnya. Sehingga segala ukuran, waktu, volume harus disesuaikan dengan dalil atau nas. Membayar utang kepada Tuhan tidak diasosiasikan dengan penyendirian di tempat yang paling kudus, penetapan di ruang gelap untuk menyatu dengan Tuhan atau mengasingkan diri dari pergaulan masyarakat ramai, melainkan dengan melaksanakan ibadah yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah, menjauhi larangan Allah seperti syirik, tahayul, bid'ah, khurafat, serta melakukan inovasi di bidang muamalah yang mampu menghilangkan jejak kemudaratan dan menciptakan kondisi kemaslahatan untuk seisi alam semesta. Hal ini mungkin dapat menjadi bahan refleksi spiritual bahwa sekiranya kita sadar akan hal ini, sadar bahwa diri kita sesungguhnya dalam keadaan berutang, maka kita tidak akan pernah menolak ajaran agama Islam, tidak akan merasa berat melakukan ibadah, dan segala amal perbuatan akan selalu diniatkan kepada Allah, sekaligus juga sebagai penyembuh bagi penyakit hati seperti dengki, iri, takabur, dan ria. Bahwa tidak ada yang perlu kita banggakan termasuk ibadah kita, karena amal saleh yang kita lakukan di dunia ini sepertinya sedang mencicil utang pada Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.